Ya, selamat datang di channel Galaxy Mondre. Oke, Realme Y di Realme 3 ini sampai sekarang pun belum ada sampai sekarang pun Realme Y di Realme 3 ini belum benar-benar dirilis ya. Saya juga nggak habis pikir ya, apa sih yang membuat mereka berpikiran berapa kali ya untuk merilis Realme Y ini secara global. Ini lumayan stabil ya, malah lebih parah ya Realme Y di di Realme C3 ya. Jadi kalian tahu lah ya, Realme C3 adalah HP yang baru dirilis ya sama Realme, dan itu harganya murah banget ya. Price to performance-nya itu gila banget sih ya, bagus ya. Jadi harganya itu pertama dirilis itu cuma 1,7. Nah, setelah dirilis dan speksnya itu ya Allah, layarnya itu lumayan jernih ya. Yang kedua, prosesornya bagus ya, walaupun layarnya 6,5 in, tapi layarnya malah kalah ya sama Realme 3. Saya lihat-lihat, mungkin karena dia pakai panelnya layar Oppo sih kayaknya. Yang saya perhatikan kayaknya dia pakai panel layarnya Oppo, jadi kelihatan lebih bagus ya. Sedangkan Realme 3 dia masih pakai panel layar punya Realme memang ya. Jadi seperti itu. Jadi kali ini saya akan kasih tahu sama kalian ya. Jadi Realme Y di Realme 3 ini padahal sudah stabil ya, nggak terlalu mengganggu bugnya. Tapi kenapa sampai sekarang nggak dirilis global, sedangkan katanya Realme C3 yang dari pabrik sudah Realme Y lebih parah bugnya daripada Realme 3. Kalian tahu nggak? Bagi kalian yang belum pernah pakai Realme C3, kalian tahu Realme C3 itu yang nama atau ekornya adalah A bukan C ya. Itu artinya dia udah stabil. Tapi salah ternyata. Justru Realme Y di Realme 3 itu Realme 3. Jadi justru Realme Y di Realme C3 ya, bukan Realme 3. C3 itu bugnya parah banget ya. Jadi saya pernah nyoba ya, punya adik saya itu Realme C3. Saya coba buat buka seperti biasa ya. Saya coba tarik control center, dan juga pernah saya coba buka GPS, dan itu nge-lag banget kayak RAM 1 GB. Nggak tahu kenapa ya, karena itu memang bug di Realme Y di Realme C3 ya. Itu stabil loh, sudah dibilang stabil, tapi bugnya malah lebih parah daripada di Realme Y di Realme 3. Saya herannya itu sih, kenapa sih Realme nggak mau ngerilis global ya Realme Y di Realme 3 ini lebih cepat gitu ya. Maksudnya dirilis aja global, kenapa juga? Walaupun memang masih ngebug kan, walaupun masih ada bug beberapa, itu nggak ganggu kok. Malah lebih parah bug yang ada di Realme C3 yang katanya udah stabil dari pabrik. Iya beneran. Saya buka Google Maps di HP saya Realme 3, itu nggak, di Realme Y itu nggak nge-lag ya. Tapi lokasinya juga lumayan akurat ya, akurat lah. Tapi setelah saya coba buka GPS di Realme C3 adik saya, itu nge-lag-nya kayak RAM 1 GB. Nggak tahu, mungkin karena Realme Y nya masih banyak bug ya, padahal sudah stabil dan dari pabrik sudah Realme Y. Kalah sama Realme Y di Realme 3 yang belum dirilis global. Heran saya sama Realme ini. Saya ini nunggu file OZIP-nya di web. Kenapa? Bukan cuman karena kalian juga pengen ya update ke Realme Y.
dengan firmware asli dari Indo global, tapi karena juga karena root ya, jadi kalau file ozip-nya itu belum muncul di web, jadi HP ini Realme UI ini belum bisa di root ya di Realme 3. Jadi saya menunggu itu supaya Realme UI ini bisa di root. Oke. Nanti saya lanjutkan lagi nih video selanjutnya untuk membagi tema sama kaliannya yang tembus akar. Mungkin bagi kalian banyak yang udah tahu sih tema ini. Tapi karena yang saya bahas ini, saya sebenarnya tadi mau bagi tema tapi kepanjangan ya videonya. Belum saya bahas tema, durasinya udah 5 menit. Ya udah. Jadi saya buat terpisah aja videonya. Mungkin ini video kali ini saya hanya membahas tentang Realme UI di Realme 3. Oke, mungkin saya lanjutkan sedikit kali ya, minimal durasinya 6 menit kali ya. Realme memang bercanda banget ya, padahal katanya bakal dirilis di kalau nggak akhir April awal minggu Mei, tapi sampai sekarang hampir awal minggu Mei nih, tapi belum dirilis secara global. Salahnya apa sih Realme 3 ini? Masa iya karena MediaTek? Saya bingung sih sama Realme ini. Ya, kenapa MediaTek tuh susah dioprek? Karena biasanya MediaTek itu nggak mau kasih kode search ya ke developer atau membagi kode searchnya ke para developer ya. Tapi kalau misalnya developernya itu brand tertentu yang memang mereka udah kerjasama ya, kayak misalnya Realme buat atau mengembangkan OS mereka di prosesor MediaTek, ya mau nggak mau ya MediaTek harus kasih kode search dong ke brand Realme. Jadi mungkin bagi kalian sudah cukup jelas ya di sini bahwa mengapa HP MediaTek tidak mendapatkan update Android. Faktanya tidak hanya Xiaomi ya, tapi semua vendor HP yang menggunakan prosesor MediaTek tidak mendapatkan update atau hanya sekali. Ya, tapi ya tetap aja, kecuali untuk HP flagship ya, flagshipnya MediaTek, karena short kode tertutup. Jadi kode short ya, jadi kode shortnya MediaTek ini tertutup. Kenapa? Makanya para operator susah buat mengoprek atau membuat Realme 3 yang pakai MediaTek. Jadi bagi kalian yang suka oprek, pikir-pikir lagi ya untuk beli HP MediaTek. Ini tidak seperti Qualcomm ya. Jadi apabila ada vendor yang ingin short kode MediaTek, jadi vendor ini dimaksudnya di sini kayak misalnya nge-brand ya, misalnya kayak Realme. Jadi misalnya kan gini, jadi sebenarnya brand atau jadi sebenarnya Realme ini minta beli dulu kode untuk update ke Realme UI. Jadi bedanya kayak Qualcomm atau Snapdragon. Qualcomm atau Snapdragon tuh mereka digratiskan ya, nggak perlu beli lagi kode untuk update ke Realme UI. Tapi kalau MediaTek itu harus bayar dulu. Jadi yang uangnya lebih banyak keluar itu di MediaTek ya untuk pembaruan ke Realme UI. Kok Snapdragon gratis. Jadi seperti kalian lihat, baca di sini ya. Karena kode tertutup tidak seperti Qualcomm, jadi apabila ada vendor atau maksudnya Realme-nya ya yang ingin short kode MediaTek dengan senang hati memberikannya dengan uang, jadi di sini ya harus bayar lagi tuh. Makanya kenapa HP MediaTek itu murah ya. Short kode itu singkatnya ya, short kode itu untuk apa sih ya? Singkatnya untuk membuat update versi terbaru Android membutuhkan short kode, karena tidak ada, jadi tidak dibuatkan, dan orang yang ingin berdiri secara cuma-cuma juga tidak ada. Saya sih herannya seperti itu ya, kenapa sih susah banget gitu. Nah, bukan karena MediaTek, ada yang bilang sih karena coronavirus ya. Oke, mungkin sekian aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.